Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Supri akupunturterapis ya. Kali ini saya akan berbicara tentang tata laksana akupunktur. Akupunktur. Akupunktur adalah sebuah metode pengobatan tradisional dari Cina atau biasa orang mengenal dengan istilah TCM, Traditional Chinese Medicine, yang berkembang ribuan tahun yang lalu. Dengan menggunakan media jarum yang ditusukkan ke tubuh pasien dengan harapan aliran qi atau energi pasien berjalan dengan bagus. Sebelum melakukan tindakan akupunktur, penusukan jarum, seorang terapis harus melakukan diagnosa atau membuat suatu kesimpulan. Untuk membuat kesimpulan, maka ada 4 cara pemeriksaan. Jadi 4 cara pemeriksaan itu 1. Wang, 2. Wen, 3. Wung, yang keempat Xie. Berbicara tentang Wang. Wang adalah pengamatan. Kita mengamati kondisi pasien. Jadi mulai Shen itu berhubungan dengan semangat, kesadaran, dan pandangan pasien. Kemudian Se itu keadaan energi dan darah pasien. Oke. Dengan melihat warna kulit dan darah. Oke. Kemudian Xing Te, jadi kita melihat kondisi tubuh pasien, posisi tubuh pasien, posisi tegak atau bungkuk ya, semuanya kita lihat. Kemudian kita melakukan yang kedua adalah Wen. Wen itu adalah pendengaran dan penciuman. Jadi mulai kita memperhatikan kondisi bau mulut pasien, apakah ada bau amis. Jika amis berarti ada gangguan panas dalam. Kemudian kita lihat bau ada riak enggak, bau riak enggak. Jika riak amis berarti panas dalam pada organ paru. Kemudian kita juga membau posisi keringat. Oke, kemudian kita lihat posisi BAB-nya, tinjanya, apakah ada bau atau tidak. Jika ada bau busuk berarti ada gangguan sindrom panas. RC ini juga gitu. Yang ketiga, selain Wang, Wen, kemudian Hun, kita lakukan dengan wawancara. Kita gali kondisi pasien datang, keluhan yang paling dirasakan pertama. Jadi keluhan pertama pasien kita tanya keluhan apa, kemudian kita gali keluhan itu, riwayatnya, ada keturunan dan lain sebagainya. Oke. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah Xie, kita melakukan palpasi ya. Jadi kita mulai dengan melakukan tindakan wawancara ya. Ini kalau kita melakukan membuat suatu penelitian atau kasus, kita membuat ada suatu lembar ya, lembar data yang harus kita isi. Oke. Namanya siapa, Pak? Eko, Pak. Oke. Umur berapa? Umur 55. 55. Nggih. Keluhannya apa, Pak Eko? Pinggangnya sakit, Pak. Nggih. Sudah berapa lama? 3 hari. 3 hari. Oke. Ada jalan ke bawah? Pinggangnya sakit sampai ke bawah? Enggak ada. Nggak ada pinggang. Hanya pinggang aja. Pekerjaan apa, Pak Eko-nya? Pekerjaan swasta, Pak. Oh, enggak, mungkin habis angkat-angkat atau apa kemarin? Enggak angkat-angkat, hanya berkendara sepeda aja. Oke, sepeda motor ya. Oke. Ya. Dari wawancara kita kemudian melakukan saat kita melakukan wawancara ke pasien, otomatis kita seorang terapis harus melihat kondisi pasiennya. Jadi pasien kondisi lihat mata. Oke. Coba bukanya maskernya. Ida. Oke. Tutup dulu. Ya. Kita lakukan pemeriksaan. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat, kita lakukan pemeriksaan dari lidah, kita lihat, kemudian kita lakukan pemeriksaan pada nadi. Oke. Ini posisi nadi ya. Oke, kita lakukan pemeriksaan pada nadi. Kita lakukan jari kita taruh di antara ini radial.
Chun Guanci ya semua. Jadi kita memeriksa kondisi nadinya. Adakah ada gangguan pada organ-organ ini? Nah, ini posisi lidah. Kita lihat posisi lidahnya ya. Karena posisi lidah juga sangat mempengaruhi kondisi pasien. Lidahnya berwarna merah muda, merata, basah atau cerah. Itu kondisi andai kata kondisi lidah itu normal. Bentuknya besar, kecil. Ini kondisi lidahnya bagus, tidak ada masalah ya. Kondisi lidahnya normal ya. Kita lihat. Kita raba pada daerah titik Cuk Guanci, kita raba, kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan palpasi ya. Ya. Oke. Oke, ya. Dari pandangan mata ya, dari arah mata kita lihat kondisi sennya ya. Untuk pengamatan uangnya kita lihat kondisi sennya, kondisi cahaya matanya bagus, bercahaya ya, warna kulitnya agak kuning ya, bagus, tidak pucat ya, kesadarannya bagus ya, diajak komunikasi nyambung, jelas, agak sedikit serak ya, jelas. Kemudian kondisi tubuhnya, otot-ototnya bagus, oke ya. Kemudian kita lihat kondisi ekspresi wajahnya bagus, tidak maksudnya kondisi warna kulit wajah tidak kusam, tidak pucat ya. Kondisi kesegaran kulit tidak lembab ya. Oke. Kemudian kita lihat kondisi tubuhnya. Kondisi tubuh pasien dalam kondisi tinggi besar, badannya tegap besar ya. Oke, tidak ada masalah. Oke. Duduk sakit Pak, duduk sakit. Enggak sakit sih. Nanti kalau untuk itu lama sakit. Duduk lama sakit ya. Buat bungkuk gini sakit Pak? Ya itu agak enggak nemen lah. Oke. Agak dikit. Coba Bapak tunggu Pak. Tunggu. Iya. Oke. Ditekan sakit pena ini? Ini Ditekan ya enak. Oh, tekan enak. Enggak sakit ya? Enggak. Oke. Udah sampai sini enggak apa-apa ya? Enggak Oke, apa-apa. ini kondisi pasien, kondisi sakit low back pain ya, nyeri pinggang ya. Oke. Enggak apa ya? Oke. Balik lagi, Pak. Oke. Oke. Lagi. Ini hasil wawancara. Pasien mengalami nyeri punggung ya. Oke. Nyeri pinggang ya. Oke. Ya. BAB-nya normal Pak ya? Normal. Nggak bau? Enggak. BAB ya biasa bau ya. Nggak amis? Enggak. Oke. Nggak mencret ya? Enggak. Normal. Oke. Ya.
Oke. Ya. Oke. Dari keluhan pertama, dari hasil percakapan, dari hasil pemeriksaan, ya, keluhan pasien nyeri pinggang, ya, low back pain, ya, diagnosa, mungkin kita melakukan suatu kesimpulan, diagnosa dari wawancara, kita buat suatu kesimpulan. Oke, pasien mengalami gangguan low back pain karena Qi ginjal defisit dan yang Su ginjal. Oke. Jadi low back pain karena Qi ginjal defisit dan yang Su ginjal. Oke. Hasil perapaan nadi. Oke. Nadi khusus Qi kanan kiri tenggelam lemah. Oke. Kondisi wound di bawah. Oke. Ya. Oke, kita sudah membuat satu kesimpulan. Pasien diagnosnya kesimpulannya pasien mengalami nyeri pinggang karena Qi ginjal defisit, ya. Oke, kemudian kita lakukan terapi, ya, akupunktur. Oke. Ya. Kemudian kita lakukan titik penusukan pada titik sensu, ya, titik su belakang dari organ ginjal. Kemudian yang kita lakukan titik pada TIC 3, ya. Kita lakukan tonifikasi yang ginjal, kemudian dengan moksa atau kita menggunakan inframerah, ya. Oke. Titik Wanjen Ren 4 kita lakukan penusukan. SP6 kita melakukan penusukan, ya. SP6 Ren 4 SP6 kita lakukan moksa. KI7, ya. SI3, ya, Heusi kita lakukan penusukan. Oke. Kemudian titik Cechen S13, ya. Kemudian pasien juga ada sedikit suaranya ada sedikit batuk, serak, ya.